0,25Y itu menjawab yang fungsi menyatakan pajak. Itu udah cuma gitu aja. Kalau fungsi yang menyatakan pendapatan disposable, nah ini kita harus bikin fungsi YD itu rumusnya apa gitu kan. Harus tahu dulu. YD itu rumusnya Y pendapatan biasa ya, yang tadi kita omongin, dikurangi T gede itu tax ini tax itu. Nanti kita masukin ya gitu. Ditambah R itu transfer payment itu ini pembayaran alihan TR. Ya harusnya transfer T sih, tapi kan udah ada T-nya tax diambil, jadi ambil R-nya aja, TR, R-nya transfer payment. Itu R gede. Udah rumusnya cuma Y kurangi T tambah R, itu rumus pendapatan disposable. Gitu ya. Untuk berikutnya kita harus cari dulu T udah ada kan, R-nya kita belum tahu tuh. Jadi kita cari dulu R-nya berapa. Ya. Nah, ini R dikasih nih fungsinya langsung. R diberikan oleh persamaan, tulis 100 tambah 0,05Y. Udah dapat P-nya ada, yaitu ini. R ada, yaitu ini. Tinggal masukin aja. YD sama dengan Y minus T. T gede ya. T gedenya 500 tambah 0,25Y. Tambah R. R-nya adalah 100 tambah 0,05Y. Kemudian lanjutin. Y. Nah ini hati-hati ya. Kurangi 500. Kurangi 0,25Y. Itu kan operasi biasa. Ini minus dikaliin ke dalam kan, minus 500 minus ini minus dikali plus, kalau kurung gitu kan, capek kepiting namanya. Jadi ini minus 0,25Y ya, plus 100 plus 0,05Y. Oke, udah gitu lanjutin lagi. YD sama dengan ya, YD sama dengan yang Y, ini kan Y ada 3 nih, ini Y, ini juga Y nih. Nah, sama ini juga Y. Itu kita satuin dulu ya, Y kurangi 0,25Y, didahuluin dulu biar jelas maksudnya. Tambah 0,05Y. Ini baru angkanya, yang kontan minus 500 tambah 100 berapa? Minus 400 ya. Seperti itu. Sekarang yang Y-nya kita operasikan. Y kurangi 0,25Y berapa? 0,75Y ya. Tambah 0,05Y, 0,80Y berarti kan, alias 0,8Y aja sih. Kurangi 400. Ya, jadi sebetulnya kalau ditanya fungsi yang menyatakan pajak, fungsi yang menyatakan pendapatan disposable ya ini fungsi pendapatan disposable kan, udah dalam bentuk YD sama dengan sekian Y sama konstantanya. Cuman kita mau ambil lebih jauh ya, karena kita perlu jadiin gimana caranya supaya Y ini sendirian. Itu langkah berikutnya sih, karena nanti kan akan ditanya pendapatan nasional tuh Y biasa ya. Jadi kita harus tahu Y biasanya berapa. Jadi coba disendiriin dulu. Maksudnya sendirian gimana? Disatu ruasin loh. Gitu. YD plus 400 ya, dipindah ruas supaya si Y sendiri satu ruas. Dengan 0,8Y. Karena gua pengen dalam Y gitu. Jadi nantinya coba cari Y sama dengan sekian YD gitu. Ya. Ini 0,8Y ditukar aja dari kanan ke kiri sama dengan YD plus 400. Ini BTW YD itu kan, ini Y kan pendapatan, ini D kecil disposable maksudnya ya, jangan bingung. Y sama dengan berapa? YD bagi 0,8. YD bagi 0,8 itu sama dengan 5/4 Y ya. 5/4 itu 1,125. Sorry. 1,125. Bisa dihitung pakai kalkulator ya. Ya kan? Jadi kan 1 YD dibagi 0,8. 1 bagi 0,8.
1,25 kalau jadiin pecahan 5/4. 5/4 Y tambah 400 bagi 0,8. Ya kan? Ini 400 dibagi 0,8. Kalau ada penjumlahan kan ini harus dibagi 0,8. Si 400 juga bagi 0,8. Ya, buat yang belum tahu. 400 bagi 0,8 adalah 500. Gitu. Itu yang A ya. Yang A sebetulnya sampai sini aja sih. D sama transfer payment nggak usah. Sama teks ada pertanyaan yang A. Kita lanjut yang B kalau nggak. Kak, itu yang 5/4 ya, bukannya 5/4 YD ya? Oh ya maaf, betul. Terima kasih sudah kelupaan D-nya. Ya betul YD. Jangan berubah. Ini tetap ini dari YD jadi YD kan. Cuman YD ini udah dibagi 0,8 biar Y-nya sendiri. 400 ini juga udah dibagi 0,8 biar Y-nya sendiri di sini. Sip. Ada lagi? Mau nanya. Kalau yang tadi itu, yang kalau ada autonomous tax, itu pasti endogen apa eksogen, Kak? Gue jangan bilang pasti lah. Soalnya gini, intinya gini, kalau cuman autonomous tax saja, berarti dia ngomongin angka doang kan. Kalau ngomongin angka doang, itu bakalan jadi eksogen. Tapi kalau dia udah ada info bahwa ada si rate nih ya, tax rate, tadi ada tax rate di atas tuh. Tax rate itu dalam ini, itu T kecil. Kalau udah ada T kecil, pasti dia ada pasangannya, itu Y gede. Dan Y gede itu selalu jadi variabel kan dalam kasus-kasus gini. Gitu. Jadi yang dilihat seharusnya ada dikasih tahu tax rate-nya nggak? Kalau dia cuma bilang autonomous tax 500 titik gitu ya, nggak ada kelanjutannya. Ya berarti kamu cuma bilang P sama dengan P0 doang, sama dengan 500. Itu akan jadi eksogen. Gitu, menjawab nggak? Oke, makasih, Kak. Sip. Lagi? Kalau belum ada, kita lanjut dulu yang B ya. Yang poin B ini ditanya, soalnya ke bawah dulu. Fungsi tabungan, fungsi konsumsi. Nah, ini sama kayak yang tadi sih harusnya. Yang tadi juga ditanya ya, udah gitu bikin grafik. Ya, kita mulai dari fungsi konsumsi dulu saja ya. Ini soalnya ada di poin ini, autonomous consumption sekian. Oh, ada MPC. MPC kan tadi berarti gabung sama Y ya. Berarti ini akan jadi eksogen lagi, endogen lagi. Oke, kita lihat C sama dengan berapa? Ingat ya tadi ya, C0 tambah C kecil kali Y gede. Ya, sama kayak yang tadi. C sama dengan C0 tuh autonomous consumption. Autonomous consumption ya, ini ke bawah lah, meskipun kurang tempat. C sama dengan C0-nya 1.500 ya, autonomous consumption. Tambah C kecil adalah MPC. Marginal propensity to consume. Nah, ini udah dalam MPC, jadi langsung aja 0,75 Y. Itu fungsi konsumsi. Kalau untuk fungsi tabungannya, ya, ya bikin lagi. S sama dengan S0 tambah S kecil kali Y gede. Itu ya. Ingat, tadi S0 itu selalu C0 sama, tapi diminusin. Jadi ini minus 1.500. S kecilnya jangan lupa ya, S kecil tambah C kecil sama dengan 1. C kecilnya 0,75, berarti S-nya berapa? Biar jadi 1. 0,25 kan. 0,25 Y gitu. Ya. Itu fungsi tabungan. Sekarang bikin fungsi grafiknya. Sama kayak tadi. Sini aja lah. Oke. Biasa ya, C dulu lah. C ini kan konstantanya 1.500 terus plus berarti di atas sumbu X ya. Titik mulanya dari sini nih berangkatnya nih. Tarik ke atas. Ya, seperti itulah. Di sini 1.500. Ya.
karena ini nih konstanta fungsi C adalah 1500. Lalu kita gambar yang S sekarang ya. Sorry, ini kasih teks dulu. Ini C, jangan lupa ya. Untuk yang S-nya kan minus 1500 tuh si konstantanya, jadi tarik dari bawah. Terus lihat ini si slope-nya ya, yang melekat pada Y-nya lebih kecil, lebih gede dari C. Kalau lebih kecil tadi berarti jangan sampai potong ya, harus lebih datar berarti. Ya, seperti inilah kurang lebih datar. Nggak sejajar, nggak lebih condong, tapi lebih datar dari si C, lebih menjauh gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini S berarti. Terus ini minus 1500. Ya, sama persis lah dengan yang tadi. Ada pertanyaan untuk yang B? Kak, kalau sejajar slope-nya seperti apa? Kalau sejajar berarti dia sama. Misal, ya, apa gambar? Misal ya, ini S-nya sama nih, slope 0,75 itu panggilannya slope yang di depan Y itu. Si kecuramannya slope itu. Kalau gunung ini kan kayak ya gitu, kecuraman. Kalau sejajar itu bakalan sama. Misal ini C 0,75Y, ini S juga 0,75Y, misal. Itu bakalan sejajar. Sejajar tuh gini nih kelihatannya. Nah, ini S-nya kalau kasusnya seperti itu. Gitu, ngerti? Iya, Kak, ngerti. Oke, sip. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada lanjut ya. Ini grafik nggak ngaruh sih. Terus saja. Lanjut ke yang C. Nah, ini menentukan besar pendapatan nasional. Oke. Ini akan banyak barisnya. Pendapatan nasional itu kan Y ya. Jadi ingat, kita mau masuk pendapatan nasional udah pasti ingatnya yang rumus CIG. Tahu kan CIG gitu, Y sama dengan CIG ya. Tambah net ekspor, jangan lupa. CIG, 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 CIG. Oke. Tadi pada yang belum didata sih ya. Y kan yang ditanya, C-nya udah ya, ini masih dalam fungsi berarti C-nya. Nih, 1500 sama 0,75Y, itu C masukin ke sana. I-nya itu I0, karena investasinya ini angka doang. Catat. Mana ya? Inilah. I sama dengan I0. Sama dengan 2000 investmentnya. Berikutnya G, cik kan. G, pengeluaran pemerintah, G0. Karena dia cuma angka 1000. X-nya ekspor, nilai ekspor. X0, karena dia cuman angka doang, 50. Nah, impornya ada autonomous sekian, tambah ada ini ada angka pengalinya, berarti ini bakal endogen ya, bakalan dikali Y gitu. Ya. Sorry, impor tuh M sama dengan, karena ini bakal jadi endogen, MO tambah M kecil kali Y. Formatnya selalu sama. M0-nya autonomous impor 700. Tambah M kecil itu 0,1, biasa marginal propensity itu apa, itu pasti jadi yang kecil-kecil, M kecil. Atau ada rate ya. Mungkin nanti sebutannya import rate, lah mungkin seperti itu kan, nggak tahu. Itu juga pasti jadi M kecil kita gitu. 0,1 kali Y. Yep, seperti itu. Jadi nanti jangan lupa dimasukin ya, seperti itu. 700 autonomous impor tambah 0,1 Y. Itu yang kita butuhin buat ngisi si rumus pendapatan nasional kita. Ada pertanyaan? Kalau nggak kita hitung si Y-nya kira-kira berapa dapatnya. Ya. Nah, ini akan ada beda dengan yang tadi, soalnya ini
Ini Y gede ini kita tadi hitung dulu dalam YD ya. Makanya tadi gua hitung dulu gini. Jadi Y ini jangan Y aja, tapi kita masukin yang ini nih. Nih yang ini nih kita masukin. Y sama dengan 5/4 YD. Y ini kita substitusi dengan tadi 5/4 YD gitu. Ya, 1,25 YD alias 5/4 YD tambah 500 kan. Nih, 500 itu Y-nya sama dengan C. C-nya 1.500 ditambah I. I-nya berapa? 2000. Ya. Ditambah G-nya sekian-sekian. Oh ya, sebelum lupa. Nah, ini karena kita mau main dalam YD ya. Berarti di operasi ini kita nggak akan main pakai Y. Nah, tadi kita hitung-hitung beberapa hal kan, termasuk consumption ya. Kita hitung juga termasuk impor. Itu kita masih main dalam Y kan. Nah, sebaiknya kita ubah dulu jadi YD gitu. Karena bisa. Karena Y ini kan lebih bisa kita substitusi itu jadi YD ya. Ini maksudnya gini lah. Nah, lanjutin dari sini ya. 1.500 tambah 0,75. Y-nya diganti. Jadi ini 5/4 terus 1,25 aja lah. Kali YD tambah 500 itu. Paham nggak? Jadi jangan ada Y, soalnya kita mau mainnya dalam YD ini di operasi ini. Jadi Y-nya hilangin, ganti jadi YD. Jadi untuk semua variabel termasuk C ini ya, termasuk M nantinya yang masih ada Y, kita ganti dulu jadi YD. Seperti itu. Ya, jadi ini 1.500 tambah 0,75 kali 1,25 YD tambah 500. Wah, pokoknya susah angkanya. Nanti dihitung aja sendiri pakai kalkulator, yang pasti nanti dapat jawaban akhirnya itu ya dalam YD 15/16 YD plus 1875. Ya, seperti itu. Biar nanti jadi yang C-nya kita masukin jangan yang tadi ya. Ini gua hapus dulu sebelum lupa. Nah, jadi ini C-nya jangan masukin yang 1.500 tambah 0,75 Y ya, karena nanti akan ada dua variabel, yaitu Y dan YD. Jadi ini C-nya kita masukin yang udah kita bikin barusan dalam YD, yaitu 15/16 YD ya, tambah 1875. Sebelum ntar tambah lagi, tambah I, tambah G, tambah X, tambah X terus. Gitu. Sama yang M sekarang kita bikin dulu. Kita ganti jadi YD ya. M sama dengan 700 tambah 0,1 kan. Kali Y-nya ini 5/1,25 YD tambah 500. Hitung-hitung ya, kalkulator aja. Hasilnya dalam YD adalah ini 500 ya, benar kan? 500 0,5. Oke, benar. 1/8 YD plus 750. Jadi kita lanjut ya. I-nya tadi I0 aja 2000. Kemudian G-nya G0 aja itu 1000. Tambah X-nya 1050. Minus M-nya, hati-hati. M-nya ambil yang ada dalam YD. Nih. Minus 1/8 YD plus, wow, panjang sekali. Plus berapa? 750 ya. Nih,
750. Ah, gitu. Angkanya lumayan nih. Wait. Bikin baris baru aja. Gitu. Nah, berikutnya. Nah, ini aku harus bilang ya. Ini hati-hati minus kali minus. Jadi ini dua-duanya minus. Kalau dikebawain ya kayak gini nih. Minus 1/8 GD minus banyak kan. Minus 1/8 GD minus ya, jangan plus 750. Nah, sekarang yang ada YD semua nih, ada 3 macam ya. Ini 1, 5/4, lalu 15/16, lalu minus 1/8, itu dikeruas kirian semua ya. Jadi gini maksudnya. 5/4 YD minus 15/16. Ini nih. Nah, ini yang minus kan, plus. Jadi plus berapa? 1/8 ya. Nah, biar yang kanan tuh tinggal angka-angka semua. Ya, angka-angka. Angka-angkanya berapa? Nih, 1875 tambah 2000 tambah 1000 tambah 1250 ya. Minus 750 minus 500. Ntar ini kan pindah ke ruas kanan. Dapat angkanya 4875. Ntar ini jumlahin ya 5/4 kurang dari 15/16 tambah 1/8 pakai operasi pecahan aja sih. Dapat 7/16. ID sama dengan 4875. YD bisa dihitung 4875 bagi 7/16. Berapa? 7800 per 78.000 per 7. Itu sih jawabannya YD-nya sebetulnya. Nah, yang ditanya apa? Pendapatan nasional kan, bukan pendapatan disposable. Jadi balik lagi, Y sama dengan nih, balik ke yang atas ini. 5/4 dikali YD. YD-nya udah dapat kita 78.000 per 7. Terus di tambah 500. Hitung, dapat 14.428,57. Itu kalau ditanya besar pendapatan nasional, itu yang Y. Jawabannya 14.428,57. Ada pertanyaan? Kak, Ya. itu yang di atas Y sama dengan 5/4 YD plus 500 atau Iya, betul. 400? Oh, itu 500 karena kan YD bagi 0,8 itu adalah 5/4 YD. 400 bagi 0,8 itu 500. Ya kan? Karena mana yang ngejelasinnya? Gini. 0,8 Y sama dengan YD tambah 400. Secara matematika kan kalau mau jadi Y berarti kan kudu YD plus 400 bagi 0,8. Gitu. Teh kan akan sama dengan YD bagi 0,8 tambah 400.
500 bagi 0,8, ya kan? YD bagi 0,8 itu 5 per 4 YD. 400 bagi 0,8 itu 500. Itu menjawab? Bakal kejawab. Oke, sip. Ada lagi? Kalau mau nanya, Ya. itu yang 1250-nya kemana ya? Nah, 1250 ini mana ya? Ini bukan? Iya itu. Ini teh kan 1250 itu kan dapat dari X0. X0 ini kan eksogen. Kalau eksogen berarti cuma angka doang ya. Berarti 1250 ini digabungin sama yang lain-lainnya angka juga gitu loh. Sama 1875, sama 2000, sama 1000. Jadi si 250 itu membentuk si 4875 ini gitu. Ini kan ada 1875 tambah 2000 tambah 1000 tambah 1250 kan. Itu masih angka semua. Sama yang angka lagi nanti nih minus 750 di bawah kan. Ya. Itu dijumlahin sekian, belum beres. Ini yang plus 500 sebelah kiri dipindahin ke sebelah kanan. Jadi nanti angka barusan dikurangi 500. Dapat 4875 gitu. Ngerti nggak? Yang ngerti, makasih Kak. Oke. Ada lagi? Ada yang masih bingung nggak? Kak, Ya, ya. boleh nggak kalau misalnya kita nyari Y-nya, tapi Y-nya itu nggak usah disubstitusiin ke 5 per YD. 4 YD. Iya. Nggak boleh, harus mainnya dalam YD dulu terus diganti lagi ke Y gede. Emang gitu, emang muter kalau kalau ada info pendapatan disposable ini mah. Oke. Iya, emang. Karena kalau nggak mau apa ya, kalau YD-nya nggak mau diambil ya apain ada info YD gitu katanya. Karena YD ini bakalan berpengaruh. Nah, ini nyambung sih ke yang pengganda sebetulnya. Ada yang masih bingung nggak yang C dulu? Kalau nggak aku yang D nih. Ini mau ngebuktiin bahwa eh, tadi yang K sama dengan 1 per MPS itu nggak bisa kalau dalam hal ini. Bisanya ambil dari yang ini. Nih ya. Jadi kan aku bilang, pokoknya pas dalam, pokoknya kita itu ya dalam proses kita mencari apa namanya, mencari pendapatan, tolong bikin bentuknya kayak gini, sekian Y. Kalau sekarang kan pendapatan disposable kan mainnya kan. Kalau mainnya dalam pendapatan disposable berarti mainnya dalam YD. Jadi jadiin sekian YD kalau ada disposable-nya sama dengan angka sekian. Untuk angka penggandanya sendiri itu tinggal 1 per tadi apa yang ada di depan Y atau YD-nya apa? Oh, 7 per 16. 7 per 16. Jadi 1 per 7 per 16 itu 16 per 7. Nah, kalau kita pakai YD ini, nggak bisa pakai rumus per MPS, akan beda. Karena kalau K kan, kalau tanpa YD bisa seper MPS, hasilnya sama pasti. 1 per MPS dalam hal ini 1 bagi MPS-nya marginal propensity to consume 0,75, berarti per PS-nya berarti 0,25 ya sisanya. 0,25. Ini kan jawabannya 4 deh. Beda gitu sama yang seharusnya gitu. Bakal jadi salah kalau kalian pakai ini. Jadi ini lupakan saja. Nggak usah dipakai lah yang 1 per MPS ini bisa salah. Mendingan lihat yang ini aja. Kecuali kalau kalian bisa, yang ini lihatnya. Kecuali kalau kalian bisa ingat terus gitu. Kalau mau pakai K sama dengan 1 per MPS, jangan sampai ada main pakai YD. Gitu aja. Jadi K-nya dapat ya langsung. Ada pertanyaan?
Oke, lanjut. Terakhir sama variabel endogen, eksogen apa aja? Eksogen gampang. Yang cuma angka. Ini I eksogen. Ini G eksogen. Ini X0 juga doang eksogen. Impornya bukan eksogen. Ini endogen. Yang itu endogen. Kalau endogen harus dicari nilainya kan. Nilainya ya masukin aja sih. Misal ya si endogen itu kan rumusnya ini 700 tambah 0,1 Y ya. 700 tambah 0,1 Y. Y-nya berapa tadi udah dapat? Ini angkanya. 14.428 14.428,57 ya, gitu. Sama dengan sekian lah. Kalau mau masukin ke YD juga sama sih. Kamu mau masukin 1/8 kali YD. YD-nya tadi 78.000 per 7 tambah 750 pasti sama sih. Bebas. Itu buat endogen. Ini juga endogen ya. Endogen. Sama dengan minus 1.500 tambah 0,25 kali Y. Y-nya 14.428,57. Sama dengan sekian. Yang endogen lagi ada C ya, fungsi C juga endogen. Nih, nih di sini lah ya. Jangan. Sini. Oh, sekarang kita mau pakai YD nih. 15/16 kali YD. YD-nya berapa? 78.000 per 7 tambah 1875. Kok sama dengan, tambah 17, 18, 75. Sama dengan sekian. Ya. Jadi ngomongin C ini juga ini endogen. Dicatat ya di yang poin D ntar gitu ceritanya. Ini karena kurang tempat aja sih. Udah itu paling. Jadi untuk merangkumkan yang endogen adalah ini M konsumsi sama saving. Yang ES lagi. Yang eksogen yang cuma angka yaitu I, G, X. Udah ya. Udah gitu aja. Itu nomor Kak. Ya. Yang teks sama yang R itu nggak masuk ya? Oh ya, hampir lupa di atas ya adanya. Catat kalau ada, catat. Betul. Ini harus ya sih, karena ini ada juga gitu. Ini endogen ya berarti ya. Karena ada variabelnya. Makasih udah ngingetin. Berarti 500, T sama dengan 500 tambah 0,25 Y. Sama dengan 500 tambah 0,25 kali 14.428,57. Sama dengan sekian. R juga ini endogen. R sama dengan 100 tambah 0,05 kali 14.428,57. Nah, berarti itu udah semua. Sama dengan sekian. Kak mau nanya. Ya. Kalau misalnya aku yang C itu aku ambil dari yang 1.500 ditambah 0,75 Y itu hasilnya sama nggak? Sama yang pakai YD tadi? Bentar, kamu lagi ngitung bentar. Ini ya. 1.500 tambah 0,75 Y. Iya. Berarti kamu nggak pakai YD sama sekali? Atau? Enggak, maksud aku yang di endogen ya. 1.500 ditambah 0,75 dikali sama Y kan. Y-nya itu aku ambil dari yang hasil yang paling bawah tadi. Yang 14.000 sekian itu ya? Iya. Sama kok, sama. Oke. Harus sama. Kan mau nanya. Ya boleh. Kan tadi di yang angka pengganda tuh di nomor 6 pakai yang angka depan Y. Tapi yang nomor 7 angkanya pakai yang depan YD. Kalau angkanya, kalau kita nggak main pakai YD, kayak semacam nomor 6 tadi, emang nggak ada di soal kan YD. Itu ambil angka penggandanya 1 per angka yang ada di depan Y. Ketika lagi nyari pendapatan nasional.
Tapi kalau ini kita main YD, yang ambil angkanya yang ada di depan YD, yaitu 7/16 dalam hal ini, berarti 1/7/16 sama dengan 16/7. Oh, jadi kalau ada YD pakai angka depan YD, kalau nggak ada angka depan Y gitu, Kak. Karena kalau Thank you. kalau gini kita kan nggak main pakai Y, kita main pakai YD. Ya nggak ada pilihan juga, kita mau ambil dari mana lagi gitu istilahnya kan. Jadi harusnya sih nggak akan kebingungan. Ada lagi? Kalau yang angka pengganda tadi itu aku pakai yang rumus gitu, hasilnya sama nggak, Kak? Ya tadi ya, mungkin tadi aku sempat share ya, pas nomor 6 itu ada juga si 1/MPS. Ini bakalan beda hasilnya. Karena apa? Bakalan salah kalau pakai ini, karena ini kita mainnya pakai YD. Rumus K sama dengan 1/MPS ini cuma bisa dipakai kalau nggak main pakai YD, kayak soal nomor 6 tadi. Apakah kita mau pakai angka penggandanya langsung ngambil ya dari yang di depan Y, atau mau pakai 1/MPS, itu bakalan sama. Tapi kalau YD, lupakan saja ini. Gitu maksudnya. Yang 1 min MPC lalala itu nggak itu rumus atau bukan, Kak? Wait, kalau 1 minus MPC mah ini bukan maksudnya Yang panjang itu. panjang. Ini bukan MPC tambah MPS sama dengan 1. Enggak, bukan. Maksud aku yang 1 min MPC ditambah lagi marginal dari teks, dikurang marginal yang R, ditambah yang dari impor. Oh, ya itu tuh ya sebetulnya akan sama dengan kalau kita ambil pakai yang bawah ini. Jadi si dapat tadi ya si MM kecil itu tuh karena kita udah ngurangin. Jadi ini 5/4, 5/16, 8. Itu udah rangkuman sebetulnya. Kalau kita apabila kita pakai yang itu. Jadi gitu sih. Soalnya kalau kita pakai rumus yang baru itu kan semacam ini sebetulnya nggak representatif sih. Jadi kalau dari pengalamanku suka malah salah. Itu kita mainnya pakai variabel ya. Kalau aku ini orangnya lebih ke langsung masukin ke angka aja gitu. Jadi lebih kebayang juga kadang kalau pakai huruf mah susah. Bentar gini, kalau pakai huruf ya ntar panjang pokoknya. Ini C-nya ke bawah harus C0 tambah C kali Y dulu gitu misalnya. Terus terusin. Jadi kalau gitu emang kita bisa dapat pakai yang tadi 1 minus itu. Tapi itu kan harus ngapal juga jadinya ya. Kalau ngafal itu kan suka bingung, keliru. Jadi ya kalau pakai yang kayak gini sih kayaknya nggak perlu dihafal gitu. Jadi udah lebih gampang ingat. Nah, oke. Sorry, sebelumnya mau motong, nyinggung dulu. Di sini ada berapa orang yang dosennya Bu Elok Dewi Chandrawati nggak? Coba nyaut. Saya, Kak. Saya. Oh, Saya, Oke. Kak. Oke, terima kasih. Oke, Saya. Oke. Jadi mungkin kalian ada beberapa yang bingung setelah melihat ini, betul nggak? Karena Bu Elok memakai rumus ini, betul tidak? Ya, Kak. Oke, baik, saya luruskan ya. Jadi yang dijelaskan oleh Patrick ini adalah versinya Bu Maria atau dosen-dosen lain, ada Pak Wahyu atau Pak siapa nggak tahu, lupa. Mungkin untuk Bu Elok, saya akan share sedikit. Sebentar ya, Steven, saya ini dulu. Ya, silahkan ambil aja. Kali ininya apa namanya? Share-nya. Jadi, coba. Apakah sudah terlihat? Sudah? Oke. Sudah, Kak. Sebenarnya prinsipnya sama tadi ya. Untuk rumus-rumus kecilnya itu rumus C-nya, rumus M-nya mungkin yang ini nih. Ini sama sisanya. Cuma mungkin kalau Bu Elok itu yang dinilai adalah prosesnya. Bagaimana caranya kalian bisa memasukkan rumus-rumus ini agar nanti membentuk satu rumus yang besar seperti ini. Benar nggak? Coba koreksi saya. Iya, Betul kan? Ya benar, Kak. Kalau yang Bu Elok saya sarankan itu mengerjakannya seperti ini. Mungkin karena waktunya nggak cukup sekarang, jadi saya akan menjelaskan panjang-panjang. Mungkin kalian bisa screenshot atau bagaimana ini layarnya, atau nanti pun sesudah nanti basement bisa tanyakan langsung ke saya, nggak masalah. Saya bisa di PC gitu. Katakanlah kalau bingung dengan rumus yang tadi begitu. Tapi untuk yang di luar Bu Elok harusnya memakai rumus yang tadi tidak masalah seperti itu ya. Lalu untuk Bu Elok saya sarankan seperti ini. Kenapa? Yang dinilai Bu Elok adalah ini, rumus akhirnya ini. Kalau kalian memakai rumus tadi ada kemungkinan ada pengurangan nilai khusus untuk yang Bu Elok. Oke? Itu hanya mengingatkan saja. Ini udah di screenshot mungkin yang mau screenshot. Sudah ya? Oke. Palingan itu yang mau saya ingetin. Jadi sekali lagi kalau ada yang bingung nanti
yang dosennya Bu Elok atau ada perbedaan yang ngajar, bisa tanyakan ke saya langsung nanti mungkin sesudah basement atau besok. Tapi mohon maaf mungkin nggak langsung saya jawab ya, mungkin ada jeda gitu karena saya juga ada keperluan lain. Oke, gitu ya. Silakan Patrick dilanjut. BTW ini ada pertanyaan dulu nggak untuk yang pendapatan nasional? Mengingat waktunya sudah singkat, mungkin kita langsung menawarkan lagi ke kalian, ada di Matbis yang bingung itu yang pembahasan mana gitu, yang materi apa gitu. Mungkin yang equilibrium atau yang mana, karena kayak rasanya kita nggak mungkin membahas semua soal yang ada di sini. Gitu. Matriks Kak, yang koefisien, matriks input output kan. Oh yang oke. Ya Patrick mungkin langsung ke yang matriks ya, karena mengingat waktunya sudah singkat. Oke? Oh iya oke. Oke, baik. Satu lagi paling ya waktunya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, bentar saya siapin dulu. Sebetulnya kalau yang matriks itu saya nggak dapet soal PR, biasanya kan itu yang mendekati UTS tuh gitu ya, soal PR, tapi untuknya itu sih belum, jadi harus nyari contoh tuh dari sini misalnya. Nah cuman asalnya sih ini mewakili harusnya ya. Tapi memang biasanya kalau di UTS itu bakal dikasih matriks itu akan keluar dalam bentuk matriks input output seperti ini. Nah input output ini tuh nantinya nggak akan gini, ini enak gitu, dia contohnya udah penuh, angkanya udah ada semua, nanti akan ada bolong-bolong ya, misalnya bolong suruh isi berapa sih harusnya, ini bolong. Nah saya dari kemarin PPT-nya juga ya, PPT ini tuh nggak ada yang contoh kayak UTS gitu, cuman ada teori kebanyakan. Ini juga harusnya nggak gini, ini biasanya ada yang kosong gitu, ini kosong. Dia kayak main sudoku lah, melengkapi. Tapi prinsipnya, kita lihat contohnya aja lebih lengkap. Prinsipnya, ke kanan ya, ini, ditambah ini, itu harus sama dengan jumlah outputnya. Jadi, yang mana yang kosong tuh bisa beragam-agam gitu loh. Bisa jadi misalnya ini yang kosong, si jumlah outputnya. Anggap nih nggak ada ya. Berarti harus ditambahin ini, jumlah outputnya tuh ke kiri berapa. Jadi, permintaan tiap sektor ditambah permintaan akhir 20 tambah ini 40 ya, 60 tambah 40 100 kan, kali isi 100. Dan yang ke bawah juga harus sama gitu, jumlah input itu harus merefleksikan ke atasnya berapa gitu, 20 tambah 15. Jadi ini kan input per sektor ditambah input primer, 20 tambah 15 35 tambah 10 45 tambah 45 90 tambah 10 100. Nah impor ini variasi sih, mungkin kalau di soal UTS Matbis biasanya nggak ada impor, cuma sampai input primer. Ini variasi tapi prinsipnya sama, ke kanan sama ke bawah tuh harus sama. Kalau nggak sama, antara soalnya salah atau salah perhitungan gitu salah satunya, tapi pasti benar sih, ke kanan berapa ke bawah berapa pasti benar. Jadi untuk kotak ini seharusnya nggak gitu ada permasalahan gitu. Jadi yang pertama biasanya ditanya abjad A gitu ya, dikasih input output, ditanya kira-kira berapa tuh yang kosong-kosongnya. Biasa tiap baris, tiap kolom pasti ada aja sih yang kosong, satu ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong. Kosong-kosong isi semua, nah itu udah dapat poin lah banyak sekian. Itu yang biasanya seperti itu saja. Nah, terus yang perlu diketahui lagi, ini kan matriksnya, berarti ini angka-angkanya itu antara sektor-sektor ya, berarti sektor 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, berarti maksudnya yang di luar permintaan akhir dan di luar input primer, juga di luar jumlah output dan di luar jumlah input. Nah, ini yang utamanya, yang di antara sektor-sektor khusus, ya ini macam-macam. Mungkin kalau di soal ya tadi contohnya ada sebutannya sektor pertanian industri jasa 1, 2, 3, tapi kan sama aja, cuma dikasih nama. Nah, yang sektor-sektor itu ya bisa jadi 3 kali 3 kayak gini, bisa juga 2 kali 2, itu kan tergantung.
itu dijadikan matriks Z, dicatat aja. Z adalah matriks transaksi. Jadi transaksi itu antara sektor-sektor aja, sisanya bukan masuk matriks transaksi. Nah, secara notasi matriks tabel itu tuh yang transaksi ini tuh Z diwakilinya. Tulis dalam matriks kan dalam kurung gede. Terus salin aja 20 35 5 20 35 gitu dan ke bawahnya. Udah gitu dicatat juga total output X-nya apa. Namanya output berarti cari yang output mana. Oh, yang ini kan. Jumlah output 100, 290, 235. Berarti ini matriks yang ke bawah. 100, 290, 235. Itu total output X. Ya, bilanglah, oh gitu nggak apa-apa sama dengan ini. Biasanya sih nggak apa-apa kayak gitu. Lalu satu lagi, inputnya total. Jumlah input 100, 290, 235. Nah, ini biasanya sama ya harusnya. Bisa di cross check tuh kira-kira ngisi tabel udah benar belum, karena harus balance istilahnya ya. Jadi setelah itu kalau udah output kan harus sama dengan input gitu loh. Jadi ini output harusnya sama dengan input juga 100 290 235 nggak masalah. Paling yang harus diperhatiin itu satu lagi harus dicatat permintaan akhir juga dalam bentuk matriks ya. Permintaan akhir itu Y, permintaan akhir Y, permintaan akhirnya ini yang ini 40 135 120 40 135 sama 120 gitu ya. Nah, biasanya ya ada satu pertanyaan kritis nih. Ini biasanya selalu keluar sih dari versi UTS manapun. Biasanya pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Mungkin di abjad B atau C atau D gitu ya. Udah agak lama sih, tapi yang pasti keluar. Ditanya, jika permintaan akhir untuk output sektor sekian meningkat ya atau menurun sebesar sekian, atau dalam hal ini menjadi misalnya 60 miliar dan sektor lainnya lagi mengalami penyusutan atau diperbesar sebesar sekian atau menjadi sekian karena apapun, kira-kira perubahannya apa sih yang terjadi, berapa besar total output yang sesuai untuk perubahan. Jadi ditanya pengaruhnya gimana. Nah, ini mesti ikutin langkah-langkah ya, jangan sampai salah. Langkah-langkahnya begini. Pertama-tama kita bikin dulu skenario barunya ya. Skenario baru kan, skenario lamanya udah, skenario lamanya ini nih 100 290 235 itu skenario lama dari output X. Skenario barunya di adjust. Misal gini, tadinya kan permintaan akhir untuk output X, tadinya kan permintaan akhir untuk sektor 1 berapa? Permintaan akhir untuk sektor 1 40 ya. Di soal dia pengen meningkat jadi 60. Jadi dari 40 nih tadinya ganti jadi 60. Catat dulu dalam matriks 60. Lalu apalagi yang berubah? Sektor 2 mengalami penyusutan pengurangan sebesar 35 miliar. Kalau pengurangan berarti kan tadinya permintaan akhirnya berarti yang sektor 2 itu berapa? Sektor 2 permintaan akhir tadi 135. Udah catat di sini kan, dikurangin mengalami penyusutan sebesar 35, tinggal sisa 100 itu maksudnya. Seperti ini. Ya. Sama satu lagi yang sektor 3 mah tidak ada detail, berarti dia tetap sama gitu asumsinya. Itu sama atau 120. Itu langkah pertama. Ya. Langkah kedua, menghitung matriks A. Matriks A itu apa? Ada rumusnya ya. Rumusnya simply. Ingat tadi yang pertama tuh Z. Nah, Z ini nanti A pasti sama. Kalau Z 3 kali 3 ya matriksnya, A juga akan 3 kali 3 seperti ini. Dapat dari mana nih angka-angkanya? Tinggal gini aja. Untuk yang sektor 1 ya, sektor 1 ini kan yang paling kiri itu. Sektor 1. Dapat angkanya dari ini 0,02 0,20 ya. Ini 20 kan, 20 dibagi ya, 20 dibagi total outputnya 100 berarti 20 bagi 100 kan 0,2. Ini juga 15 bagi berapa? Sama 100 ya, 100. Total outputnya soalnya berapa? 100. Nih, 100. Jadi kalau mau bolak-balik ya, anggap ya.
Ini kita di sini aja. 20 bagi 100, 0,2 taruh sini. Itu matriks A. Ya, ini yang di sini matriks A-nya. 15 bagi 100, 0,15. Ini 0,10. Karena 10 bagi 100. Cross check ya. 0,15, 0,10. Seperti itu. Ini yang kolom kedua. 35 dibagi 290. Total input atau output. Sama aja sih. Output input kan. 35 bagi 290 nanti akan sama dengan 0,12. Gitu. Semua lah buat semua 99 angkanya yang ada di matriks transaksi itu. Itu ya, dapat A namanya. Nah, udah gitu hitunglah I kurang A. I itu matriks identitas. Matriks identitas itu selalu begini, dihafal aja. Nggak usah dihafal sih, kan bisa open book. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Selalu seperti itu. Cuman kalau misalkan lebih simpel soalnya misal ya ternyata cuma 2 kali 2 nih dari matriks transaksi itu cuma 2 kali 2, cuma ada 2 sektor dan 2 sektor misalnya. Maka matriks I-nya cuma 1, 0, 0, 1 itu aja sih. Oke. Udah gitu kalau udah dapat I, hitung I kurangi A berapa? I kan ini. Hitung matriks sudah bisa belum? Cuma penjumlahan. Jadi gini kalau I kurang A, ini I kan, ini A. Yang pojok kiri atas, nah, yang pojok kiri atas I kurang A kan berarti ini 1 dikurangi A. Jadi sama-sama pojok kiri atas 1 kurangi 0,2. Oh, 0,8 begitu. Yang kanan juga I-nya 0. Kurangi yang sama di A-nya. Yang di atas tengah tuh. 0 kurangi 0,12 minus 0,12 kan dan seterusnya. Semua lakuin yang sama gitu. Itu dapat I kurangi A ya. Setelah itu matriks kebalikan atau mungkin orang taunya biasanya inversion ya, matriks inversion kan. Nah, ini sekedar info sebetulnya kalau untuk menghitung matriks inversion ini sebetulnya sudah cukup banyak mumpung kalian lagi ini ya, kalian itu kan lagi online ya, berarti ujiannya juga online. Berarti itu bisa pakai kalkulator yang canggih maksudnya, yang di internet punya. Bisa dicoba aja dicari kalau pusing nih, kalau malas, kalau susah coba cari matrix inversion calculator seperti itu. Nanti akan muncul format-formatnya, tinggal isi aja. Dia maunya 3x3, 2x2, 4x4 juga kayaknya bisa deh. Ada limitnya sih. Kalau 3x3 ntar tinggal diisi aja angka pojok kiri atas berapa, pojok kanan bawah berapa. Yang diisi ya ini gitu. 0,8 min 0,12 karena harus dibalik di inversion gitu. Di inversion caranya seperti ini. Kalau di sini dia instan ya, tapi kalau pakai kalkulator di online harusnya bisa langsung ketemu. Tinggal insert angka-angka ini, klik satu ini nanti bakal keluar inverse matrix tersebut berapa. Dapat seperti ini. Gitu. Lalu terakhir menghitung output setelah perubahan permintaan terakhir. Ya. Rumusnya itu tadi. Kenapa sih harus dihitung sampai ada inversi I kurangi A? Ya karena jadi rumusnya. Kita mau dapetin output setelah perubahan kan. Setelah perubahan di sini notasinya X ya katakan. Rumusnya ini I kurangi A di inverse ini minus 1 ini pangkat minus 1 ini tanda inversion ya dikali Y. Jadi ini matriksnya yang udah di inverse kan dikali matriks X-nya ini yang skenario baru ini namanya skenario output baru, skenario permintaan akhir baru dari 60, 100, 120 ini. Ini kan 60, 100, 120 tinggal dikaliin aja perkalian matriks itu. Ini yang paling atas dulu ya, 117,59 dapatnya dari 1,31 kali 60 tambah 0,25 kali 100 tambah 0,12 kali 120 dapatlah 117. Ini yang kedua 242,34 dapatnya dari ini 0,36 kali 60 tambah 1,57 kali 100 tambah 0,53 kali 120 dapat 242,34. Terakhir yang baris ketiga itu 0,25 kali 60 tambah 0,39 kali 100 tambah 1,44 kali 120 nanti didapat angka 226,57. Jadi itu menjawab pertanyaan
berapa total output sesuai untuk perubahan. Jadi ini output setelah perubahannya jawaban ini. Untuk sektor 1 jadi 117,59 dari yang tadinya berapa? 100. Yang kedua berubah jadi sektor 2 berubah jadi 242,434 dari yang tadinya cuma 290 berkurang berarti. Yang terakhir sektor 3 itu berubah menjadi 226,57 dari outputnya ya, dari yang tadinya 235. Itu untuk matriks. Ada pertanyaan? Kalau matriks sih bisa dipastikan yang keluar akan itu sih, yang variasinya gak akan jauh-jauh, pasti input output, matriks input output seperti yang tadi. Cuman ya nggak tahu gua kayak 2x2 kan matriks transaksinya jadi cuma 2 sektor, apakah 3 sektor, nah itu kurang tahu. Kak, itu kan yang permintaan akhirnya kan dirubah kan? Karena si permintaan akhir itu dirubah karena soalnya juga bilang berubah kan, dan dia nanya pengaruhnya pada output berapa. Tapi itu bukan yang ngaruh ke total output akhirnya? Memang ngaruh ke total output akhirnya, dan itu kan yang barusan kita hitung kan, ya nggak sih? Yang panjang-panjang itu kan kita ngitung. Coba ya nih aku share screen lagi. Well, sebetulnya ini nih 117,59 ini kan output baru yang diakibatkan dari perubahan permintaan akhir. Kita tadi panjang-panjang nyari pakai inverse lah, pakai ini itu kan, yaitu karena kita ada perubahan permintaan akhir kan, dari yang tadinya 40, 135, 120 menjadi 60, 100, dan 120. Itu tadi kita udah setujui kan, dan kita pakai matriks nih, hitung dulu apa ini, itu kan. Sehingga dapat 117,59, ini output akhir sektor 1 baru. Ini input akhir, input dan output ya, input dan output akhir sektor 2 baru. Ini input output akhir sektor 3 yang baru gitu sih. Clear nggak? Jadi kita nggak usah kayak bikin tabel barunya dulu gitu? Tabel barunya sebetulnya kalau saya sih nggak harus, ya nggak tahu mungkin ada dosen mana. Agian ini kan kasus partikular, kalau ada yang mengharuskan ya mungkin bisa dibikin setelah tadi dibikin, udah gitu mau dibikin yang baru ya mungkin bisa. Cuman kan biasanya nggak ada di soal sih biasanya, karena cuma ditanya itu aja. Nggak sih, Kak? Oke. Gitu. Biasanya ya itu ya, susunlah tabel input yang mungkin itu ada di abjad salah satunya ya bisa sih. Karena kan kalau gitu kan permintaan akhir udah ada, total output udah ada kan, sama inputnya juga udah ada, berarti tinggal dimasukin lagi yang barunya. Susun. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Pak, ya. Nanti filenya di-upload di grup. File yang mana ya? Yang matriks, Kak. Oh, yang barusan di share screen? Iya. Oke. Kasih siapa ya? Lihat aja kali. Kirim ke aku aja. Oh, ke Pak Cidan, oke. Sip. Kak. Yuk. Analisis input output pilihan. Ada lagi? Pertanyaannya matriks sebelum mungkin yang terakhir. Soalnya tadi ada request untuk membahas bagian yang fungsi biaya, total cost, fixed cost, dan variable cost dan teman-temannya. Apakah perlu atau mematriks dulu? Perlu, Kak. Yang biaya perlu ya? Perlu. Siap. Oke, berarti matriks ada pertanyaannya sebelum ditutup karena rasanya matriks paling ribet mungkin gitu ya. Gak ada, Kak. Gak ada. Oke, baik. Silakan yang fungsi biaya, siapa yang akan mengajar? Fungsi biaya itu nomor 4 ada ya, 45 sih, 45 ya. Nomor 4 William. Ada William?
Masih ada nggak sih dia? Kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Ya ada sih. Will? Langsung aja Pat. Langsung aja lah, Pat, sama lo aja, Pat. Kayaknya lu. Oh ya. Waduh, dasar sih William ini. Enggak lah. Wes lah. Kalau fungsi biaya ya, pilih satu aja teman-teman. Mau yang 5 atau yang 4 kira-kira? Itu dua-duanya sama-sama ngomong biaya sih. Coba sambil Yang lebih rumit aja, Kak. Yang mana? Yang lebih rumit jadi Lebih rumit. iya, biar Kayak, kelas kalau susah jadi bisa. Ya, nomor 5 lah kayaknya kayaknya. kalau 4 lebih grafiknya lebih rumit deh, kayaknya bagi mereka kayak asing gitu tuh. Oke, nomor 5 tuh pertanyaan lebih rumit sih. Abjad-abjadnya tuh nanyanya macam-macam gitu. Oke lah. Oke. Share screen lagi deh. Oke. Oke, nomor 5 tuh ini loh. Soal 5 ya, baca dulu ya. Seorang pengusaha memperoleh keuntungan 30.000 dari hasil penjualan 40 unit barang. Ini kegedean nih. Bentar ya. Yang hijau yang harga 18.000 per unit, biaya tetap dikeluarkan produksi barang tersebut sebesar 90.000. A. Tentukan fungsi yang menyatakan biaya tetap FC, FVC, TC, TR. Nah ini jangan kebalik ya. FC itu tadi kalau kita ngobrolin pendapatan nasional mah umpamanya adalah variabel eksogennya. Dia tuh pasti cuma angka doang, konstanta. Ya di sini soal udah ada sih. Biaya tetap bahasa Inggrisnya fixed cost dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut 90.000. Nah, itu 90.000 itu FC. Udah fungsi FC gitu aja. Kalau variable cost, biaya variabel VC fungsinya itu ada rumus namanya V kecil dikali Q. Ya, V kecil dikali Q. V kecil itu adalah biaya produksi per unit barang. Kalau Q itu ya istilahnya mah ya Q-nya berapa gitu, barang yang diproduksinya berapa. Itu rumus VC. Kalau V kecilnya berapa? Ada nggak sih di soal? Maksudnya biaya barang per unit. Kita lihatnya ini keuntungan bukan, beda ya. Ini hasil penjualan juga bukan, dijual dengan harga juga bukan. Dijual dengan harga itu price, itu P gede nanti ya. Biaya tetap FC, nggak ada ya V kecilnya, berarti kudu dicari dulu nanti. Sabar, tenang. Berarti ditinggal dulu, tapi kita kudu nyari dulu berarti VC-nya dapat dari mana. Ingat bahwa ada fungsi laba ya, fungsi laba. Karena di sini diketahui laba loh. Tuh keuntungan 30.000, berarti bisa dicari V kecil dari fungsi laba. Fungsi laba sendiri adalah Pi. Pi itu ya, Pi. Ya, Pi. Di sini nggak bisa ada simbol Pi, jadi aku tulis Pi ya. Pi sama dengan total revenue kurang total cost. Oke. Pi total revenue itu rumusnya P dikali Q. P-nya harga tadi udah ada 18.000. Nah, dalam hal ini Q-nya diketahui nih, dia Q itu kan quantity, berarti jumlah barang yang ngomongin 40 tuh, gitu ya. Gitu. Jadi 40 kali 18.000 ntar dikurangi TC. Kurangi TC. TC-nya tadi total cost ya. Oh ya, belum bilang tadi. Total cost itu FC tambah TC ya. Maksudnya di mana VC itu adalah TC enggak, fixed cost itu tuh biaya tetap tuh berarti lu mau beli apa produksi barang sebanyak apapun itu tetap biayanya sama. Misal kalau biaya listrik itu kan sama, atau biaya pabrik, biaya apalah gitu-gitu. Beda sama biaya material, misal kainnya lebih banyak seiring dengan bertambahnya kuantitas yang diminta dan diproduksi akan VC semakin besar juga. Itu sih pengertiannya ya. Balik lagi tadi ke TC. TC adalah fixed cost tambah VC. VC-nya V kali Q kan. Oke. P sama dengan, masukin ya angka P sama dengan 90.000 kali
Ki gede 40. 90.000 lagi. 18.000 kali 40. Mana sih kali? Nah, 40 dikurangi FC-nya 90.000 tambah V kecil. Berarti Q-nya 40 ya. Kita udah setuju ya. Kali V gitu. Pi-nya udah ketahuan tuh, keuntungannya 18.000 kan. Pi, keuntungan laba 30.000 ya, 30.000 sama dengan 18.000 kali 40 itu berapa? 720.000 ya. Dikurangi 90.000 dikurangi ya 40 V, ada tanda kurung, hati-hati. Nah, seperti itu, 40 V kita pindahin ruas ya. Jadi plus sama dengan 720.000 kurang 90.000 adalah 630.000 kurangi 30.000. 40 V sama dengan 630.000 V 600.000. Jadi V 600.000 bagi 40 15.000 kan. 15.000. Nah, sekarang bisa nih. Lanjutin ke yang A tadi, balik variable cost V kecil udah dapat sekarang 15.000 Q. Nah, ini endogen berarti Q lagi. Ya benar, VC sama dengan 15.000 Q. Total cost-nya berarti fungsinya FC tambah VC. FC-nya 90.000 tambah VC-nya 15.000 Q. Itu yang A. Yang belum apa, TC udah, TR belum ya. TR adalah P kali Q. Ya kan, jadi pemasukan lu tuh harga yang lu tetapin berapa. Misal gue netapin tadi 18.000 satu barang, gue beli, gue jualan apa sih? Nggak dikasih tahu ya. Bisa gue jualan makanan satunya kan, bisa gue jualan makanan harganya 18.000, terus 40, terus gue jual 40, berarti kan pemasukan gue kan harga barang tersebut dikali yaitu berapa yang gue jual Q-nya. Jadi P-nya tadi kalau ditanya TR berarti P-nya adalah 18.000 kali Q. Itu yang A. Ada pertanyaan? FC udah, VC udah, TC udah, TR udah. Kalau nggak ada, yang B, berapa jumlah barang harus diproduksi agar pengusaha tersebut dapat menutup biaya tetap? Kalau menutup biaya itu kan berarti ditutup pakai pemasukan kan, ngerti kan? Jadi cover biaya tuh dengan pemasukan. Jadi TR itu harus berapa TR supaya menutup biaya tetap. Jadi TR-nya pemasukannya menutup, maksudnya biar jadi sama dengan biaya tetap tersebut, biaya tetap FC tadi ya. Jadi TR P kali Q kita udah setujui. Langsung aja lah rumus. Tadi fungsi TR kan 18.000 Q. Sama dengan FC-nya 90.000. Q-nya 5. Gitu. Jadi jawabannya jumlah barang harus diproduksi itu 5 supaya ya ini biaya tetap tertutup gitu. Tutup ya. Jadi ketika kita jual 5 barang, berarti kan kita dapat 18.000 kali 5 90.000. Dengan 90.000 itu kita udah bisa menutupi biaya tetap yang adalah 90.000 juga. Ada pertanyaan? Kak, kalau misalnya yang ditanya price-nya tuh berarti jadinya 40P gitu ya? Ditanya price. Price-nya kan diketahui ya 18.000. Ini kalau misalnya dibalik gitu. Misalnya gimana? Misal Q diketahui dong berarti. Kalau price nggak diketahui berarti Q diketahui kan? Ya, masih pakai TR aja. Ya. Tapi kalau di soal ini sih nggak akan ditanya price, karena price-nya udah fix 18.000 ada di soal. Kalau di soal lain mungkin ya kalau ada variasi ya. Maininnya di TR aja. Karena kalau tadi misal ditanya price, berarti Q-nya diketahui kan? Berarti maksudnya gini. Berarti TR sama dengan Q-nya diketahui misal 5. Kita tahu ya 5. TR sama dengan 5P. Tapi kita bisa main pakai P kalau kayak gitu. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, C ya. Berapa jumlah barang yang harus diproduksi atau dijual agar pengusaha tersebut memperoleh keuntungan? Jadi ngomongin break-even point itu adalah titik di mana pemasukan alias revenue sama dengan pengeluaran
pengeluarannya bukan fixed cost doang ya. Tadi cuma ngomongin fixed cost. Kalau ini PC, arti fixed cost tambah variable cost. Itu BEP. Prinsipnya kalau mau untung, ya lu ngejualnya harus di atas titik BEP lu gitu aja ya. Oke, jadi kita coba hitung dulu titik BEP kita berapa sih? TR sama dengan TC. TR-nya berapa? 18.000 Ki. Sama dengan TC. TC-nya 90.000 tambah 15.000 Ki. Ya, 18.000 Ki kurangi 15.000 Ki berapa? 3.000 Ki. Sebenarnya 90.000 Ki sama dengan 90.000 bagi 3.000 berapa? 30. Nah, ketika lo produksi barang sebanyak 30, itu lo bisa nge-cover biaya total lo. Kalau mau untung, ya berarti lo harus lebih gede dong gitu kan. Nih, untung itu lo mesti gimana cara biar TR lebih gede dari TC. Jadi jawaban gampangnya ya, C itu kan agar memperoleh keuntungan, maka jumlah barang yang diproduksi harus lebih dari 30. Karena kalau cuma 30, itu cuma nutup biaya doang, belum untung. Masih break even. Gitu, ada pertanyaan? Tidak? Oke. Sip, lanjut. Next. Terakhir D. Ini gambar ya, oke. Wait. Biasa gambar mah nggak ada variasi, cuman kiri kanan doang gini ya, sumbu X sumbu Y. Kemudian kita mulai dari cost ya. Fix cost dulu. Fix cost itu fix selalu mendatar seperti ini. Karena dia biaya tetap, jadi sebelumnya nih, ini Q, ini P ya, ini nandakan P. Jadi gini, kenapa mendatar kalau nih tulis dulu FC ya, tempat ya. Ini FC mendatar soalnya ini harga akan tetap ya, harga akan tetap berapapun Q-nya naik nih, makin besar kan. Harga tetap di sini, jadi mendatar. Itu filosofi di balik FC tetap mendatar. Mendatar di berapa? Di 90.000. Ya kan, tadi ada FC sama dengan 90.000. Nih, FC 90.000. Nah, itu FC. Kalau TC, yang belum apa? VC sama TC belum ya? Oke. Kita VC dulu ya. Atau TC dulu lah. Kalau VC, itu titik dari sini nih. Dari titik perpotongan antara FC dengan sumbu Y atau sumbu P ya dalam hal ini ya. Tarik garis ke atas. Nah, ini akan jadi VC. Ya. Itu selalu begitu. Terus terakhir, kalau ditanya TC, total cost, itu ambilnya dari titik 0,0, ini 0,0. Terus harus sejajar ya. Ini harus sejajar dengan VC mutlak. Bikin sejajar lah pokoknya. Yang bagus gambar gimana. Nah, gini kurang lebih. Ini akan jadi TC. Kebalik, ini VC. Astagfirullah, sorry ya. Ini TC gitu. Fokus. Jadi diulang. PC dulu lah, gambar dari perpotongan antara FC dengan sumbu P atau sumbu Y kalau kalian kenalnya mungkin. Itu PC. VC-nya gambar titik 0,0. Terus tarik garis ke atas, tapi harus sejajar sama TC sehingga gambarnya seperti itu. Yang belum TR ya terakhir. TR itu gambarnya seperti ini. Bentar. Mana ini? Oke. TR itu udah pasti bakalan gini sih. Maksudnya kalau TR udah pasti lebih condong, lebih slope-nya lebih tinggi. Kalau nggak percaya ya. Kalau TC sama VC kan slope-nya berapa? TC sama VC slope-nya 15.000 ya. Slope tuh yang ada di depan variabel berarti 15.000 nih. Ya kan? PC 15.000. Sedangkan kalau kita ngomongin TR, berapa TR? 18.000 Ki. Jadi bandingin TR itu 18.000 Ki, TC sama VC sama aja kan slope-nya kan, makanya sejajar.
itu 15.000 ki. Jadi ini karena lebih condong karena ki lebih besar ya angka yang di depan ki-nya, maka dia akan berpotongan pada akhirnya ya. Ini apa namanya tadi? Sorry, PR ya. PR sehingga ini jadi BP-nya tadi. Seperti itu. Kalau ditanya ini BP-nya kan tadi di titik ki sama dengan 30 kan. Ya, kalau mau bagus ya bikin lah. Ini ada keterangan gitu ya. Ki bawah kan titik BP. Ini BP di sini 30 sebetulnya angkanya. Itu yang fungsi pada satu koordinat kayak gitu. Ada pertanyaan? Kak, biasanya tuh kan ini 30 di bawahnya. Biasanya tuh yang di Sembupe juga suka ada angka gitu. Itu angka apa ya, Kak? Boleh, gampang. Maksudnya gini, kalau mau digituin juga boleh sih misalnya. Mau dikonfirmasi juga dengan ada sumbu P, harus ditarik ke kanan berarti kan. Kira-kira di sini berapa si P-nya. Ya sebetulnya jawabannya seperti ini. P-nya berapa? Hitungnya pakai cost aja sih. Kalau tadi ini kan 90.000 itu kan ya ini 3.000 ki sebenarnya 90.000 gitu. Itu kalau BP. Cuman kalau dari segi harganya ya kita belum tahu. Jadi pakai tadi ingat TC sama dengan T total fixed cost tambah variable cost. TC-nya ini fixed cost 90.000 ya. Tambah kali ki. Jadi maksudnya gini, kalau kita nyari si P-nya, ya biasanya kita coba cari aja, ada nggak sih fungsi di mana si P itu bisa main sama si Q-nya. Coba kita lihat ya. Tadi kita punya TR sama dengan P kali Q kan. TR sama dengan P kali Q. Jadi kita tinggalkan dulu. Jadi TR sama dengan P kali Q. Jadi TR-nya pemasukan ini kan. P-nya kita punya 18.000. Ya. 18.000. Kali Q. Q-nya kita 30 masukinnya. Ya, TR sama dengan berapa? 18.000 kali 30. 18 kali 3 itu 54 ya. 54 nolnya 1 tambah 3. Nah, gitu. Jadi gini maksudnya, ketika kita menjual 30P, ketika kita menjual 30, nanti akan sama angkanya dengan 540.000 yang kita dapat. Jadi titik BP itu tuh di angka 540.000 dari segi rupiahnya ya. Kalau kita ngomongin beda lagi ya, itu beda kasus pasti. Hapus. Jadi dapat angka dari situ, ya bisa dihitung dari TR masukan kita. Tapi biasanya sih ya ini kalau mau dilengkapin boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa sih biasanya. Tapi mungkin tergantung kebijakan dosen lagi-lagi beda-beda. Jawab kira-kira? Iya, Kak, udah ngerti. Thank you. Oke. Ada lagi? Kayaknya udah semua terbahas sih. Yang pasti ya belum semua sih. Ya, tapi kalau yang permintaan sama yang penawaran makanya udah ngerti lah. Kayaknya kan materi pertama banget pasti bahas. Mungkin paling simpel juga gitu.